Saya masih berada di kota Frankfurt, Jerman, dan ini adalah salah satu tempat yang memang menjadi hub untuk kalau seorang pengunjung atau wisatawan datang ke Frankfurt. Bohong adalah pangkal dari segala macam dosa. Ketika ada satu kebohongan yang kita ucapkan, lalu kemudian kita untuk menutupinya, biasanya kita akan menutupi dengan kebohongan lain. Akhirnya kita menghilangkan kejujuran itu dalam kehidupan kita. Mungkin berharap anak kita menjadi sukses yang sangat luar biasa dengan pangkat yang mentereng, dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau itu dibangun dari suatu fondasi yang tidak kuat, suatu fondasi yang memang rapuh, maka itu tidak akan bawa kebahagiaan, tidak akan bawa keberkahan, dan itu akan bawa kesengsaraan untuk kehidupan jangka panjang. Dan ingat, kehidupan ini tidak dibangun dengan sebuah kehampaan. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, saya masih berada di kota Frankfurt, Jerman, dan ini adalah salah satu tempat yang memang menjadi hub untuk kalau seorang pengunjung atau wisatawan datang ke Frankfurt. Di sini ada banyak sekali coffee shop, kemudian di sekitarnya ada banyak sekali pertokoan, dan ini adalah beberapa bangunan bersejarah yang beberapa sudah tidak dipakai lagi tapi bisa dikunjungi. Nah, kembali saya akan mereview buku dan juga mengambil esensi dari buku Tak Selamanya Ayah Akan Menuntun Munah. Di bab ketiga, saya berbicara banyak tentang nilai-nilai kehidupan yang bisa kita tanamkan untuk anak-anak kita. Ada banyak nilai-nilai kehidupan yang saya coba tulis dan rangkum dalam buku ini, tetapi salah satunya adalah misalnya saya akan meng-highlight terkait dengan kejujuran. Saya sangat marah kepada Salman, pada anak saya, ketika dia tidak jujur. Jadi kalau toh misalkan seandainya nilainya tidak terlalu baik di sekolah, atau misalnya ada sedikit misalnya kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan anak kecil, itu saya masih bisa mentolerir. Tapi begitu masalah adalah kejujuran, saya akan marah. Kejujuran yang hal paling kecil misalnya terkait dengan minum. Suatu saat Salman pernah bilang, mana airnya? Sudah habis atau belum? Air minumnya bekal dari mama. Ternyata Salman saat itu bilang udah habis. Ternyata mamahnya melihat dari jauh Salman membuang sisa dari air minumnya. Apa yang kami lakukan? Kami marah pada Salman. Kenapa hal-hal kecil itu kami marah? Karena ini masalah yang paling esensial dari sebuah kejujuran. Ra'sud dunubi al-kadhib. Kalau dalam satu istilah bahasa Arab, sesungguhnya adalah dosa dari segala pangkal dosa adalah salah satunya adalah kebohongan. Bohong adalah pangkal dari segala macam dosa. Ketika ada satu kebohongan yang kita ucapkan, lalu kemudian kita untuk menutupinya, biasanya kita akan menutupi dengan kebohongan lain. Akhirnya kita menghilangkan kejujuran itu dalam kehidupan kita. Dan berapa banyak orang sukses yang bisa menghimpun banyak sekali kekayaan, yang bisa maunya banyak sekali pangkat, jabatan, dan kehormatan di masyarakat secara umum, tapi ternyata pangkat, kedudukan, harta yang dikumpulkan, jika memang itu adalah hasil dari kebohongan, hasil dari ketidakjujuran, maka itu adalah pangkal kehancuran sebuah negara. Dan itu yang tidak kami inginkan adalah ketika kehidupan dan kesuksesan dibangun dari ketidakjujuran. Dan itu adalah kesuksesan yang semu. Jadi, salah satu pilar kehidupan yang kami tanamkan adalah tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, tentang kerja keras, bahwasanya tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kemudian tentang tanggung jawab, kami memberikan judul memikul amanah dengan penuh kesungguhan, lalu kejujuran adalah dasar dari segalanya.
Dan yang terakhir adalah integritas, tetap pada prinsip meski sulit. Kembali kepada ujian atas pilar kehidupan, ini adalah artikel pertama yang saya tulis di bab ketiga terkait dengan nilai-nilai kehidupan. Jadi penting bagi kita sebagai orang tua menanamkan tentang pilar-pilar kehidupan yang ingin kita tanamkan pada anak kita. Ada 4 pilar yang menjadi hal utama yang saya tulis di artikel yang pertama. Pertama adalah kejujuran, dasar dari segalanya. Yang kedua adalah tanggung jawab, memikul amanah dengan penuh kesungguhan. Yang ketiga adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kemudian yang keempat adalah integritas, tetap pada prinsip meski sulit. Jadi ini adalah pilar-pilar yang saya tanamkan untuk anak saya Salman, dan saya berharap ini juga menjadi bagian pilar untuk kehidupan anak kita kelak. Kita mungkin berharap anak kita menjadi sukses yang sangat luar biasa dengan pangkat yang mentereng, dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau itu dibangun dari suatu fondasi yang tidak kuat, suatu fondasi yang memang rapuh, maka itu tidak akan bawa kebahagiaan, tidak akan bawa keberkahan, dan itu akan bawa kesengsaraan untuk kehidupan jangka panjang. Dan ingat, kehidupan ini tidak dibangun dengan sebuah kehampaan. Membangun pilar ini memang tidak mudah, butuh kerja keras kita, butuh konsistensi kita, dan butuh tentunya kesabaran kita yang tidak hanya sekedar sekali, 2 kali, tetapi sepanjang kehidupan kita bersama mereka, kita selalu menanamkan nilai-nilai ini dengan penuh konsistensi. Dan yang terpenting adalah konsistensi dari diri kita. Kita mencontohkan kejujuran dari diri kita, jangan pernah berbohong dari kita, karena mereka melihat tidak hanya sekedar mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi adalah mereka melihat apa yang kita lakukan, dan itu menjadi contoh yang paling real. Selamat mencoba, kejujuran dimulai dari kita, pilar dimulai dari kita, dan mari sama-sama kita menjaga konsistensi tersebut. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.